Halo guys, gue Farah dan gue bakal bawain alur cerita dari drakor yang lagi kita bahas nih, yaitu Marry My Husband. Sekarang sudah masuk episode 7 dan makin seru banget. Di mana Jiwon dan Jiuk sudah tahu satu sama lain kalau mereka mengalami kehidupan kedua. Oke lah, daripada penasaran, langsung kita masuk aja ke videonya. Jiwon mengatakan tujuannya, yaitu ingin membuat Sumin dan juga Mihwan menikah. 결혼하게 될 거고. Jiuk juga mengatakan kalau dia sendirilah yang mengirim Eunho ke reunian karena dia mendatangi pemakaman Jiwon. Jiuk mengatakan kalau semua orang menyesal di sana, tetapi Jiwon tidak percaya. Yang bener aja, mereka pasti menertawakanku di pemakamanku. 어땠어요, 내 장례식? Jiuk mengajak untuk mengobrol di tempat lain dan ternyata dia membawanya ke apartemennya. Awalnya Jiwon nampak gugup, namun setelah masuk dan menemukan kucing, dia sangat senang. 귀엽다. Jiuk bertanya, kenapa kamu gak ngehindar aja? Tetapi Jiwon bilang itu mustahil, Mihwan pasti akan marah kalau dia minta putus. Kalaupun kabur, mungkin itu sangat sulit bagi Jiwon, karena bagaimanapun takdir akan berjalan. Dia mencontohkannya ke luka bakar yang ada di tangan Jiuk. Seharusnya luka bakar itu ada pada dirinya, tetapi Jiuk menggantikannya. Bagaimanapun juga, dia harus membuat orang lain mengambil tempatnya. Jika luka diganti luka, penyakit diganti penyakit, maka kematian pun akan diganti kematian. 어차피 일어날 일은 Jiuk kembali mengingat setelah dirinya mengantarkan abu jenazah Jiwon. Dia yang hendak pulang malah terjebak karena mobilnya mogok. Dia akhirnya memanggil taksi, dan ternyata supir taksi itu nggak lain adalah bapaknya Jiwon. Di dalam sana, si bapak ini terus cerewet, memberikan semangat, tetapi Jiuk begitu lemas. Dia ngerasa dia nggak punya kesempatan lagi, namun akhirnya bapak malah mengatakan, pasti ada kesempatan. Emangnya kalau ada kamu mau menerima? Jiuk menganggap itu semua omong kosong, tetapi dia berharap jika itu bakal terjadi, dia akan melakukannya. Jiwon bertanya, kamu bisa mendapatkan kehidupan kedua ini kayak gimana? Jiuk tidak menceritakan jika dirinya tewas kecelakaan. Dia hanya bilang kalau dirinya terbangun ketika tidur. Di kantor setelah proyek dari Tuan Wang itu gagal, karena terkena skandal, kini manajer Kim juga digantikan dengan seorang pria yang bernama Lee. Jiuk yang mendengar kabar itu dari adiknya membuat dirinya langsung bergegas ke kantor. Dia langsung mengajak Lee berbicara berdua. Ternyata Lee sengaja dikirimkan ke sana oleh kakeknya Jiuk sendiri untuk mengawasi Jiuk. Bahkan Lee tahu bagaimana hubungannya dengan Jiwon. Bahkan Jiwon yang datang ke apartemennya kemarin bagaikan penguntit. Lee akan melakukan proyek makanan dari proposalnya Jiwon, tetapi yang ditunjuk ketuanya adalah Bu Yang. Tentu saja Jiuk sedikit kesal, kenapa nggak milih Jiwon? Dan nggak tahu aja kalau sebenarnya Lee itu punya satu hubungan dengan Bu Yang di masa lalu. Mereka meeting. Jiuk mengatakan yang akan menjadi ketuanya adalah Bu Yang, dan lainnya akan menjadi asisten. Tentu saja itu mengagetkan Jiwon. Hingga Jiwon mengejar Jiuk. Di sana Jiuk malah bersikap dingin mengabaikan Jiwon dan mengatakan kamu cuma pengen Mihwan dan Sumin itu menikah bukan? Ya udah bagus, kini mereka ada di satu tim. Udah serahkan aja semuanya padaku, dan dia pergi begitu aja. Hubungan Sumin dan Mihwan ini semakin dekat. Mereka sering pergi berdua, di mana Sumin terus menggodanya. Ternyata alasan Jiuk bersikap dingin itu karena kepikiran. Dia bakal mati nanti di masa depan. Dia merasa takut akan kematian itu. Akhirnya, dia malah menghabiskan waktu di cafe Eunho dan meracau tidak jelas. 알아야 되는지 모르겠지만 Hingga dia pingsan karena mabuk. Huyeon datang untuk menjemputnya. Melihat Huyeon yang begitu cerewet membuat Eunho jadi ingat. Kamu kenal sama Jiwon? Apa jangan-jangan kamu itu temannya Jiwon? Huyeon sama menyadarinya. Oh, jadi kamu ya yang membuat kue yang enak itu? 대박. Di keesokan harinya, setelah melakukan olahraga tembak, Jiuk menghadap kakeknya. Si kakek terlihat begitu kesal akibat skandal dari Tuan Wang. Mereka juga membahas hubungan Jiuk dan juga Jiwon, di mana sebenarnya Jiuk sudah dijodohkan dengan satu cewek, tetapi jelas Jiuk menolaknya. Seperti kakeknya yang menginginkan sesuatu, maka dirinya juga akan menginginkan sesuatu, yaitu dia ingin bahagia. 보실수 Di kantor sedang booming-boomingnya tentang saham Projian yang terus-terusan naik. Dan setelah dicek pun benar dong, saham yang dibeli Jiwon itu naik dan ternyata Sumin mengintipnya. Ketika Jiwon pergi, dia langsung melihat komputernya dan berpikir, apa Jiwon ini gak ngasih tahu pacarnya Mihwan kalau dia nyimpen saham di Rojian? Akhirnya, Sumin pun ikut-ikutan beli saham itu. Di saat itu, Jiwon kini berbicara kepada Mihwan, di mana Mihwan ini membujuknya. Ayo kita main, ayo kita jalan-jalan, kita udah lama nih gak keluar bareng. Tetapi Mihwan ini gak mau ngeluarin duit sepeser pun. Dia meminta untuk memberikan uang yang tempo hari dia kasih. Tetapi di sana Jiwon sudah tahu Mihwan melakukan ini bukan tanpa sebab.
Dia pasti mau ngedeketin aku dan menikahiku. Jiwon beralasan kalau dia udah pakai uang itu, yang langsung membuat Mi-hwan teriak dan marah sekali. Dia bahkan sampai mengatakan kalau dia akan menjual saham dari TKO miliknya. Itu membuat Jiwon tersentak. Nggak boleh kalau kayak gini. Dia tahu kalau saham TKI itu adalah saham penipuan, jadi dia nggak boleh membiarkan Mi-hwan ini lepas dari jebakan saham itu. Akhirnya dia mengatakan kalau dia akan meminjamkan uangnya. Tetapi daripada makan malam berdua, dia malah mengajak Mi-hwan untuk ke taman aja bareng bersama Sumin. Mereka berbanding bertiga. Di sana Jiwon mengatakan kalau Sumin dan juga Mi-hwan adalah orang yang sangat berharga baginya. Sumin nyahut, semoga kita terus bahagia bersama. Ya ditambah lagi sama Mi-hwan mengatakan aku harus bekerja keras buat menghidupi dua putriku. Gak tahu aja gimana masa depan mereka bertiga. Hingga tiba-tiba saja Sumin ini takut karena ada serangga. Mi-hwan langsung memeluknya, membersihkan serangga itu. Membuat Jiwon kembali mengingat masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya seharusnya dialah yang ada di tempat Sumin. 또 벌레 무서워하는데. Hingga dia mendapatkan telepon. Jiwon bilang kalau Buyang memintanya untuk pergi. Akhirnya Sumin dan Mi-hwan berduaan sekarang. Ternyata yang memanggilnya itu nggak lain adalah Eunho yang mengajaknya buat ketemuan. Jiwon langsung datang ke depan kantor. Eunho sudah menunggu dengan membawa buket bunga. Dia mengatakan kalau dia mulai bekerja nggak jauh dari sini. Dan tentu saja ternyata Jiwon melihat itu dengan jelas. Jiwon masuk ke kantor dan mengatakan kalau dia sudah membuat Mi-hwan dan Sumin berkencan. Di sana Jiwon meluruskan hal yang sebenarnya, yaitu Pak Lee yang susah untuk diatur. Dia adalah orang yang berbahaya, karena itu dia meminta Jiwon gak jadi ketuanya. Dia malah meminta Jiwon supaya jangan sungkan meminta tolong kepada dia kalau ada apa-apa. Gak apa-apa kalau kamu mau menggunakanku. Di malam itu Jiwon bahkan kembali datang ke kafe dan bertemu dengan Eunho. Dia seperti memberikan warning supaya jangan melakukan hal yang membuat Jiwon tersakiti. Bahkan lebih tepatnya jangan mendekati Jiwon lagi. 이제 술은 안 마십니다. Hingga beberapa hari kemudian, perusahaan itu kini diadakan lokakarya. Jadi kayak semacam piknik buat karyawan-karyawan gitu. Mereka harus mencari bendera. Di setiap bendera itu memiliki tanda sesuai dengan angka. Dari yang paling bagus ke yang paling jelek. Mi-hwan dengan percaya diri mengatakan, tenang aja, gue bakal dapat nomor 1 kok, yang paling bagus itu. Ngomong doang, ujung-ujungnya dia langsung dikalahkan dan dapat bendera nomor 5. Jiwon ingat betul itu sesuai dengan takdirnya, dan kalau di kehidupan sebelumnya entah kenapa Sumin ini menang dan mendapatkan bendera nomor 1 berkat bantuan Pak Kim. Namun sekarang Pak Kim sudah tidak ada. Ternyata mereka berdua sudah tahu kalau letak bendera nomor 1 itu ada di sungai. Sumin menyuruh Jiwon untuk memanfaatkan Mi-hwan. 왜? Kamu kan pacarnya, suruh Mi-hwan ambilin aja. Tetapi Jiwon seperti menolaknya. Jiwon sedang berjalan-jalan sendiri dan bertemu dengan Jiuk. Di mana sebenarnya Jiuk ini sudah mengajukan diri buat mengambil bendera yang ada di sungai. Tetapi Jiwon menolaknya. Dia hanya menginginkan satu hal, supaya Jiuk ini nggak canggung lagi sama dia. Dia pengen Jiuk ini jadi orang tempat mencurahkan isi hatinya. Tetapi Jiuk ini malah menyinggung tentang ayah Jiwon yang suka menggambar hati di uang sakunya. Dia menunjukkan tompel hati yang ada di dadanya, mengatakan kalau aku adalah uang sakumu. Maka kamu bisa menggunakanku semaumu. Tetapi Jiwon di sana menolaknya. Dia akan menyayangi uang saku itu dan hanya akan menjadi tempat curhat baginya. 안 써도 되는 거 아니에요? Dan di tempat lain kini Sumin berakting dengan melukai dirinya dan berteriak memanggil Mi-hwan. Dia terlihat begitu memelas. Gimana ini? Aku mau mengambil bendera nomor 1 yang ada di sungai, tapi tanganku terluka, bisa-bisa aku infeksi. Dia meminta Mi-hwan untuk mengambilnya, namun Jiwon malah pergi duluan, mengganti pakaiannya dengan baju renang dan mulai masuk ke sungai. Jiuk yang lagi ada di camp dan mendengar percakapan Huyeon dan Buyang tentang sungai yang dalam itu langsung membuat dirinya pergi dan langsung menyelamatkan Jiwon yang hampir tenggelam. Dia marah, kenapa kamu gak minta bantuan orang lain? Sesusah itu kah? Aku akan membantumu. 모르면서 그것도 혼자. Melihat Jiuk yang marah-marah membuat Jiwon juga ikutan marah. Aku bukan Sumin yang meminta bantuan kepada orang lain. Aku adalah Jiwon yang akan melakukannya sendiri. Hingga membuat Jiuk terdiam. Akhirnya Jiuk mengatakan satu keinginannya di kehidupan kedua ini. Dengan mengingat ucapan Jiwon ketika dia bertemu di masa kuliah, di mana Jiwon itu sangat goyah. Dan keinginan Jiuk saat ini adalah menjadi tanah yang stabil bagi Jiwon. Ketika Mi-hwan dan Sumin datang ke sungai, ternyata bendera itu sudah tidak ada. Ternyata Jiwonlah yang sudah mengambilnya dan kini ada di tenda bersama Huyeon. Dia masih bingung dengan perkataan Jiuk yang ingin jadi tanah yang stabil. Jiwon mengingat kehidupan sebelumnya.
Ketika Sumin mendapatkan nomor 1, dia mendapatkan nomor 4, yaitu tenda single. Di malam itu, Mihwan mengajaknya untuk keluar, dan jikalau dirinya mendapatkan nomor 1, maka yang dapat nomor 4 adalah Sumin. Dan yang akan pergi nanti malam adalah Sumin. Jiwon berniat untuk kembali ke tempat permainan. 지켜야죠. Dia berjalan bersama Jiuk membicarakan kalau dirinya sudah melakukan suatu tindakan dengan meminjamkan uang kepada Mihwan, di mana uang itu sudah digunakan untuk membeli kalung untuk Sumin. Jiwon tahu betul itu adalah trik Mihwan untuk meniduri wanita. Jadi di masa lalu itu seharusnya terjadi kepadanya. Sekarang itu terjadi kepada Sumin. 비싸 보이던데요? Hingga ketika Jiwon berjalan sendiri, Sumin melihatnya membawa bendera nomor 1. Jiwon langsung menyembunyikan itu di dalam bajunya, namun Sumin tiba-tiba datang berniat untuk menarik nama di punggungnya. Namun Jiwon di sana langsung menghindar, menjambak rambut Sumin. Itu terlihat seperti sengaja. Jiwon pergi, namun tiba-tiba saja Sumin kembali menyerang dari belakang, menarik rambutnya dan mengambil bendera nomor 1. Apakah Jiwon gagal? Di malam itu, Huyun mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang, yang akan tidur di tenda karavan. Orang yang bangun itu nggak lain adalah Jiwon. Ternyata di siang hari itu, dia malah kembali bertengkar, sampai kembali merebut bendera miliknya. Ketika dia mencuci tangan, Sumin mendatanginya dan menyiramnya. Kenapa kamu melawanku? Kenapa kamu tidak membiarkanku untuk menang? Di sana Jiwon gak bisa berkata-kata lagi dan langsung saja Lukas ngomong. Karena aku tidak menyukaimu, aku sengaja melakukan itu. Kamu selalu merebut apa yang jadi milikku. Lagi pula bentar lagi gue bakal nikah sama Mihwan, jadi kita gak bisa terus-terusan bersama. Ternyata itu gak lain adalah pancingan yang mana Sumin kini menargetkan Mihwan. Jiwon langsung menangis dan mengadu kepada Jiuk. Jiuk menenangkannya, mengatakan itu semua karena Jiwon terlalu baik. Gak ada kok yang salah. Dan benar saja, Mihwan mendatangi tenda Sumin. Sumin gak mau ditinggalin dan dia terus memegang kalung pemberian dari Mihwan. Hingga Mihwan tergoda. Dengan alasan mabuk, dia mengajak Sumin untuk begituan. Ya, ternyata Sumin mau-mau aja. Jiwon yang melihat itu langsung menangis. Walaupun itu keinginannya, jelas itu menyakiti hatinya. Jiuk langsung menutupi matanya dan membawanya pergi. Mereka duduk berdua, menyuruhnya supaya jangan mikirin itu. Dia bahkan menyentuh tangannya dan kembali bersama-sama. 그러니까 돌아온 것도 Di pagi harinya, Mihwan langsung mendatangi karavan tempat tidur Jiwon. Dia merasa iri. Emang kamu gak mikirin pacar kamu apa? Tidur enak di tempat kayak gini. Tetapi Jiwon di sana malah mancing. Aku udah ngantarin penghangat loh, tetapi kamu gak ada. Emang kamu kemana? Mihwan di sana jadi gelagapan. Dia berusaha untuk menyembunyikan kejadian semalam dan mengajak Jiwon untuk makan. 먹으러. Tak jauh dari sana ada Sumin yang memperhatikan pasangan kekasih itu dengan begitu kesal. Ternyata di malam kemarin ketika mereka sudah selesai melakukan hal begituan, Mihwan malah mendesak Sumin untuk jangan menceritakan hal itu kepada Jiwon. Karena bagaimanapun juga Mihwan harus menikahi Jiwon. Sumin merasa kesal di sana. Acara itu selesai dan semua karyawan kembali. Sampainya di rumah, Sumin yang begitu membencinya mencoret wajah Jiwon di fotonya. Hingga dia sampai ke fotonya Mihwan. Dia memandanginya dan menargetkannya. Besoknya ketika di kantor, Mihwan dan Sumin dapat shift buat jadi pengawas di salah satu minimarket. Awalnya Mihwan ini ngerasa ogah-ogahan karena dia ini masih ngerasa gak enak sama Sumin. Tapi ya mau gimana lagi. Sebelum berangkat, Sumin memberikan surat permintaan maaf kepada Jiwon. Jiwon membaca itu, kata-katanya sungguh bagus hingga membuat dirinya merasa bersalah. Namun Jiuk mendatanginya dan mengatakan, ini mah cuma permainan dia. Mihwan dan Sumin sampai ke supermarket dan mulai mempersiapkan. Sumin di sana sengaja menggunakan baju pendek untuk menggoda Mihwan. Terus-terusan sampai Mihwan gak fokus dan langsung mengejar Sumin, membawanya ke gudang. Mereka akan melakukan itu, tetapi Sumin malah menolak. Dia meminta supaya dianggap lebih oleh Mihwan. Hingga tiba-tiba saja terdengar keributan. Mereka berdua langsung pergi. Ternyata itu adalah salah satu pengunjung supermarket yang alerginya kambuh. Semua itu karena kelalaian Mihwan dan Sumin yang tidak memasang papan peringatan alergi kacang. Mau gak mau mereka harus membawanya ke rumah sakit, membayar biaya dan juga kompensasi. Itu menggunakan uang pribadi Mihwan sendiri. Dan tepat saat itu juga berita mengabarkan kalau saham TKI itu palsu. Di mana sang pemilik juga sudah kabur, banyak orang yang dirugikan. Begitu juga dengan Mihwan yang sekarang uring-uringan. Jiwon tahu betul Mihwan sekarang udah kere. Dia akan mendekatinya dan ingin menikahinya. Karena dia ini lagi punya kredit bahkan pinjaman. 지원아. Dengan alasan telepon, Jiwon akhirnya pergi.
Ya karena masalah yang kepepet juga, akhirnya Mihwan bilang jujur kepada Sumin. Kalau dia ini nggak bisa berhubungan kayak gini lagi, bagaimanapun juga dia bakal menikahi Jiwon. 안 해요, 오빠. Kini Mihwan dan Jiwon makan di tempat sederhana, di mana Mihwan mulai ngode-ngode buat ngajak nikah. Tetapi jelas Jiwon tahu betul kalau Mihwan ini lagi kere. Ya udah nanti aja, nggak usah buru-buru nikah. Sekarang mah nggak usah punya anak juga nggak apa-apa kan. 어떻게 해야 되지? Dan di malam harinya Jiwon pergi bersama Jihyuk untuk latihan judo. Mereka membicarakan rencana Mihwan yang mau menikahinya dan memanfaatkannya. Mereka berdua mengobrol dan membicarakan tentang kucing yang dulu dikasih makan sama Jiwon di kampus. Jihyuk juga bilang di sana kalau dia sudah menyelamatkan kucing itu dari jalanan, walau kakinya terkilir, dan kucing itulah yang kini ada di rumahnya sampai sekarang. Akhirnya Jiwon dibawa ke apartemennya. Jiwon begitu senang bercengkrama dengan kucing, dan Jihyuk memberikan sandi apartemennya, di mana Jiwon bisa masuk sesuka hati nanti. Mereka duduk bersama dan mengobrol. Sejujurnya Jiwon juga kesal sendiri. Dia udah beberapa kali pacaran, dan setiap pacarnya itu selingkuh pasti akan mutusin dia. Mihwan doang nih yang aneh, yang membuat dirinya begitu risih. 그래, 행복하게 살려면 Dia sadar betul bentar lagi ulang tahunnya, dan Mihwan pasti akan melamarnya dengan sangat buruk. Namun kini berbeda, dengan bantuan dari Jihyuk, Mihwan bisa melakukan lamaran yang sangat luar biasa spesial dengan menggunakan drone-drone bercahaya. Di sana juga ada Huyeon dan juga Buyang serta Sumin yang merasa nggak suka. Dia akan mengincar Mihwan, dia ingin menikahi Mihwan, merebutnya dari Jiwon. Akhirnya episode 7 dan 8 dari drakor Marry My Husband sudah selesai nih guys. Sorry ya guys, gue ngerekap 2 episode hari ini karena gue lumayan sibuk sih. Makasih yang udah nonton sampai akhir, kita bakal bahas episode selanjutnya nanti. Pastikan kalian buat subscribe. Bye bye.